Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Pratama dari SMK Negeri 61 Jakarta, jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Saya di sini sangat tertarik oleh alat tangkap bubu dikarenakan hasil tangkapnya memiliki ekonomis yang tinggi. Salah satunya ikan kerapu sunu. Namun, masyarakat nelayan di sini tidak banyak menggunakan alat tangkap tersebut. Dikarenakan alat tangkap bubu mereka seringkali hilang. Ada beberapa faktor yang membuat alat tangkap bubu mereka sering hilang, yaitu terkenanya baling-baling kapal dan dicuri. Maka dari situ kami berinovasi di pengoperasian alat tangkap tersebut. Saya Fauzi Rahman selaku penyuluh perikanan Kementerian Kelautan Perikanan wilayah kerja Kepulauan Seribu. Adapun nelayan di Pulau Tidung ini kurang lebih ada 750 orang dan yang sudah terbentuk dalam kelompok kurang lebih ada 7 KUB atau kelompok nelayan. Alat tangkap yang digunakan di Pulau Tidung ini 90% handline atau pancing dan 5%-nya lagi itu jaring, 5%-nya lagi adalah bubu. Bubu ini sebenarnya alat tangkap yang cukup menjanjikan ya, karena ikan targetnya pun ekonomis penting seperti ikan kerapu, kakap merah, dan lain sebagainya. Tetapi selain sisi alat tangkap bubu ini pengoperasian sangat cukup rumit ya. Pertama, banyak kendala yang dilakukan oleh nelayan. Salah satunya adalah faktor kehilangan. Seperti putus tali pelampung diakibatkan oleh baling-baling kapal. Terus juga selain itu juga ada ya beberapa nelayan yang nakal sehingga bubu mereka hilang. Hasil dari tangkapan bubu yang saya beli itu ikan yang paling mahal. Ada ikan kayak kerapu sunu, ada kerapu macan, dan itu harganya untuk kerapu sunu itu per kilo itu di angka 200.000. Terus kalau kerapu macan per kilo di angka 100.000. Bubu sering hilang, kadang pelontangnya hanyut ke bawah arus yang kencang. Ya di sisi lain ya kebanyakan kebutuhan nelayan di sisi Pulau Tidung ya seperti inilah. Ya, kami di sini akan menjawab semua permasalahan nelayan, khususnya di Pulau Tidung, yang memiliki permasalahan alat tangkap bubu yang sering hilang. Dengan solusi dari kami, yaitu inovasi alat tangkap bubu ganda tenggelam. Sebelum menuju lokasi, kami mempersiapkan dan menggunakan perlengkapan kerja demi keselamatan. Kapal bergerak menuju lokasi bubu yang sudah ditentukan. Sekarang kapal sudah berada pada titik alat tangkap bubu. Bisa kita lihat di sini ada bubu yang kita tenggelamkan. Kita bisa lihat alat tangkap bubu yang membentang tepat di bawah kapal kita. Rata-rata kedalamannya 15 sampai 20 meter di bawah air permukaan laut. Jadi aman kapal-kapal yang lewat sini. Karena kapal-kapal draft yang paling besar hanya sampai 10 meter. Alat tangkap bubu tepat berada di bawah kapal. Tali utama yang ingin dikaitkan tenggelam sekitar 16 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya, tali utama alat tangkap bubu yang ditenggelamkan dikaitkan menggunakan pengait dan ditarik ke atas dek kapal. Selanjutnya, tali utama pada alat tangkap bubu ditarik ke atas hingga alat tangkap bubu berada di atas dek kapal. Jadi solusi yang diberikan oleh
SMK Negeri 61 terkait dengan alat tangkap bubu ini saya rasa sangat bermanfaat ya. Karena dari kontur atau kedalaman wilayah Kepulauan Seribu sendiri dan juga dengan banyaknya alur-alur laut kepulauan Indonesia atau yang kita kenal sebagai alki, itu nelayan bubu atau pemasangan bubu itu sangat rentan. Yang pertama adalah rentan terbawa atau tersangkut oleh baling-baling kapal yang lewat. Seperti yang kita tahu di wilayah Kepulauan Seribu banyak terdapat alur pelayaran untuk jalur internasional maupun jalur lokal, di mana nelayan bubu itu sangat bergantung pada keamanan atau ketenangan perairan. Sedangkan di sini banyak sekali kapal yang lewat. Jadi dengan adanya solusi alat tangkap bubu tenggelam yang ditawarkan oleh SMK Negeri 61 dalam hal ini di wilayah Kepulauan Seribu sekitar Pulau Tidung mungkin sangat membantu, karena posisi bubu pun tenggelam ya, berada di dalam air, kemudian berada di dalaman tertentu yang jauh dari jangkauan baling-baling. Bila mana ada kapal besar lewat, kita bicara kapal besar yang memiliki draft di atas 10 meter atau sekitar itulah belasan meter, jadi bubu itu masih aman dilewati oleh kapal-kapal besar. Dan begitupun dari segi aspek kehilangan. Mungkin selama ini keluhan nelayan banyak bubu hilang, bisa jadi hanyut, bisa jadi terbawa arus, atau bisa jadi juga tersangkut kapal. Ya seperti saya jelaskan tadi, kontur di Pulau Seribu ini kan berpasir dan berkarang, juga spot-spot ikan yang biasanya nelayan bubu dapatkan spotnya itu biasanya berada di alur pelayaran. Lokasinya itu sendiri, di mana lokasi penempatan bubu itu sering berada di alur-alur pelayaran. Jadi dengan adanya solusi seperti ini, inovasi dari SMK, mudah-mudahan dapat meningkatkan daya tangkap nelayan di Pulau Seribu dan meningkatkan nilai tambah perekonomian di Kepulauan Seribu. Di sini ada tali pada bubu. Talinya berpanjang 2,5 kali kedalaman air laut. Lalu di tengah-tengahnya kita kasih pelampung. Ini berfungsi untuk mengampungkan tali di tengah-tengah kedalaman. Proses penurunan bubu 1 hingga mencapai bubu 2, kapal bergerak menjauh dari bubu 1. Selanjutnya bubu 2 diturunkan. Tali utama pada bubu akan tenggelam di bawah permukaan laut. Semoga inovasi ini bisa membantu para nelayan